Oke, kita mulai saja ya kuliahnya. Bentar, ini PD. Oke, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang PD linear ya, PD linear tingkat satu. Nah, sekarang masih terkait dengan PD linear, yaitu tentang transformasi ke PD linear. Jadi, bentuk awalnya itu bukan merupakan bentuk PD linear. Nah, untuk menyelesaikan PD-nya, kita harus mentransformasikan bentuk soalnya atau bentuk persamaannya ke dalam bentuk PD linear. Oke. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengubah PD tingkat satu pangkat satu yang tidak linear menjadi PD linear. Nah, adapun materinya pada kali ini adalah tentang PD Bernoulli, kemudian tentang PD yang berbentuk seperti ini, F aksen Y, kemudian dikali dengan dV dx, ditambah dengan FY dikali V, sama dengan Qx. Dan materi yang ketiga adalah tentang transformasi lain. Jadi ketiga bentuk PD ini untuk menyelesaikannya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk PD linear. Nah, PD linear kemarin kan bentuknya dy dx ditambah dengan px dikali dengan y sama dengan qx ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak temukan bentuk yang seperti itu, kita ubah dulu ke dalam bentuk yang misalnya PD Bernoulli ini kita harus ubah dulu dalam bentuk PD linear tadi yang saya sebutkan. Atau bentuk yang seperti ini juga harus kita ubah terlebih dahulu. Kemudian ada juga bentuk lainnya yang menggunakan transformasi lain. Kita lihat dulu ya contohnya. Bentuk yang pertama itu adalah bentuk PD Bernoulli. Bentuk umumnya seperti ini, dy dx tambah px dikali y sama dengan y pangkat n dikali dengan qx. Nah, perbedaannya dengan PD linear yang kemarin kan terletak pada ini nih, y pangkat n. Kalau pada PD linear kemarin tidak ada ini. Jadi dy dx ditambah pxy sama dengan qx kan, kalau untuk yang PD linear. Nah, oleh karena itu, bentuk PD Bernoulli ini harus kita ubah dulu supaya nanti bentuknya menjadi bentuk PD linear. Kemudian baru kita selesaikan. Nah, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita kalikan dengan Y pangkat negatif N. Maka akan memperoleh kalau masing-masing luas kita kali Y pangkat negatif N. Jadi ini jadinya Y negatif N, dy dx ditambah Px dikali dengan Y pangkat satu dikurang N. Karena dikali negatif N tadi ya, sama dengan Qx. Jadi YN ini jadi satu karena sudah dikali dengan Y negatif N. Kemudian kita misalkan yang ini nih, yang di sebelah PX ini kita misalkan sebagai P. Jadi nanti kalau kita misalkan dengan suatu variabel yang ini, misalnya variabel P, nah arahnya kan ke dalam bentuk PD linear tuh nanti. Sebentar ya, saya tunjukkan. Ini P sama dengan Y pangkat satu dikurang N. Maka dV dx kita turunkan Y pangkat satu dikurang N-nya akan menjadi satu dikurang N dikali dengan Y pangkat negatif N dikali dengan dy dx. Lalu kita substitusi akan menghasilkan. Nah, coba perhatikan ini yang mana yang disubstitusi kira-kira nih. Eh, dV dx-nya ini satu dikurang N kali Y pangkat negatif N, kemudian dikali dengan dy dx. Sehingga apa yang kita lakukan? Ini negatif Y pangkat negatif N dy dx. Itu kita ganti dengan ini. Kalau dv dx sama dengan satu dikurang N dikali dengan Y pangkat negatif N, maka Y pangkat negatif N dy dx itu akan menjadi satu per N dv dx. Gitu kan? Nah, ini. Yang ini kita kali dengan, kita ganti dengan 1 per N, satu per satu dikurang N kali dv dx. Jadi maksud saya tuh begini.
dari sini, dari atas sini ya, yang ini, kita peroleh Y pangkat negatif N, DY dx, sama dengan 1 per N, 1 per 1 dikurang N, eh, dp dx. Jadi, kalau ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi, ini kita ganti dengan 1 per 1 dikurang N dikali dp dx, maka ini akan menjadi seperti ini kan. Kemudian P-nya tetap, lalu Y pangkat 1 dikurang N, kita ganti dengan P. Nih, yang ini kita ganti dengan P. Ini ini P, ini tadi 1 per 1 dikurang N dikali dengan dv dx. dp dx. Nah, begitu. Jadi bentuknya seperti ini. Sama dengan Qx. Atau dengan kata lain, kalau kita kalikan dengan 1 dikurang N masing-masing ruas, yang ini tadi kita kali dengan 1 dikurang N, maka akan menjadi seperti ini kan persamaannya. Jadi dv dx ditambah dengan 1 dikurang N dikali P, X dikali dengan P, sama dengan 1 kurang N dikali dengan Qx. Nah, ini sudah merupakan PD linear. PD linear kemarin bentuknya seperti apa? dy dx, kemudian dikali dengan px kali y, lalu dikali dengan qx. Nah, ini tuh sebagai konstanta saja ya, sebagai koefisien kalau di sini. Jadi tidak masalah gitu. Kalau sudah dalam bentuk PD linear, maka kita sudah bisa menyelesaikan dengan cara kita menyelesaikan PD linear yang minggu kemarin. Oke, kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke contoh, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada pertanyaan? Coba lihat dulu. Ini bentuknya adalah PD Bernoulli. PD Bernoulli itu berbentuk seperti ini nih. Perbedaannya dengan PD linear adalah di sini saja. Jadi ada perkalian dengan Y pangkat N. Kemudian sebelum kita menyelesaikan PD Bernoulli ini, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk PD linear. Supaya nanti bisa kita selesaikan dengan cara yang kemarin. Kita kalikan dengan Y pangkat negatif N terlebih dahulu. Sehingga kalau dikalikan dengan Y pangkat negatif N, masing-masing ruasnya akan menjadi seperti ini. Y pangkat negatif N kali dy dx, ditambah Px kali Y pangkat 1 dikurang N, sama dengan Qx ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita misalkan lagi. Kita misalkan P sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Tujuannya adalah untuk ngarahin ke dalam bentuk PD linear. Nah, jadi kemarin pada PD linear kan ini sama dengan Y di sini kan. Nah, sekarang kita misalkan sebagai suatu variabel yaitu V. Kalau V-nya sama dengan Y pangkat 1 dikurang N, maka turunannya adalah dv dx sama dengan 1 dikurang N kali Y pangkat negatif N dy dx. Nah, lalu yang ini Y pangkat negatif N dy dx ini kita ganti dengan kita buat menjadi seperti ini nih. 1 per N, 1 per 1 dikurang N dikali dv dx. Tujuannya ya sama tadi ya, untuk mengarahkan bentuknya ke dalam bentuk PD linear. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka Y pangkat negatif N dy dx itu bisa kita ganti dengan ini ya. Nah, jadi yang tadi, yang di depan ini tadi, kita ganti dengan 1 per 1 dikurang N dv dx. Lalu kita kali dengan P, kita tambah dengan Px dikali dengan Y pangkat 1 dikurang N itu kan sama dengan V. Maka hasilnya jadi seperti ini. Nih, jadi seperti ini. Lalu setelah itu barulah kita kali dengan 1 dikurang N masing-masing ruasnya. Supaya nanti bentuknya menjadi bentuk PD linear. Jadi seperti ini nih. dv dx ditambah dengan 1 dikurang N dikali dengan Px dikali V sama dengan 1 dikurang N kali Qx ya. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk PD linear nih. PD linear yang kemarin itu kan bentuknya dy dx ditambah dengan pxy sama dengan qx. Nah, ini sebagai koefisien saja. Jadi tidak masalah. Nah, ini sudah dalam bentuk PD linear. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut ke contoh saja. Selesaikan PD
DY DX dikurang Y sama dengan XY pangkat 5. Nah, kalau kita perhatikan ini tuh PD linear atau bukan? Bukan ya? Jadi ini merupakan PD Bernoulli. Bentuk PD Bernoulli itu tadi, ini nih, DY DX ditambah PXY sama dengan Y pangkat N dikali dengan QX. Nah, yang menandakan dia sebagai PD Bernoulli itu ada Y pangkat N-nya ini di sini. Jadi ini N-nya sama dengan 5. Nah, ini merupakan PD Bernoulli. Lalu, sama seperti tadi, untuk mengarahkan ke dalam bentuk PD linear, maka kita harus hilangkan yang bagian sini dulu nih. Ada Y pangkat 5-nya. Yaitu dengan mengalihkan dengan Y pangkat negatif 5. Sehingga menghasilkan Y pangkat negatif 5 DY dx dikurang dengan Y pangkat negatif 4 sama dengan X. Nah, apakah ini sudah dalam bentuk PD linear? Belum, karena PD linear itu bentuknya dy per dx ditambah dengan pxy sama dengan qx. Nah, jadi kita misalkan lagi. Ini kita misalkan P sama dengan Y pangkat negatif 4. Yang bagian sini ya, Y sama dengan negatif 4. Maka dv per dx-nya, turunannya akan menjadi negatif 4 dikali dengan Y pangkat negatif 5 dy dx. Supaya di sini tidak ada masalah ya. Ini cuma penurunan biasa saja. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita substitusi negatif 1/4 dv dx dikurang dengan P sama dengan X. Atau dv per dx ditambah 4P sama dengan negatif 4X. Nah, itu dari mana datangnya tuh? dv. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Dari mana ini? Coba perhatikan dulu, ada pertanyaan tidak? Bisa paham dari mana datangnya? 1/4 dv dx dikurang V sama dengan X. Nah, prosesnya bagaimana itu? dv dx-nya tadi sama dengan apa? dv dx sama dengan negatif 4 Y pangkat negatif 5 ya. dy dx. Maka kalau kita mencari D, kalau kita cari Y pangkat negatif 5 dy dx saja, nih, maksud saya yang ini. Kita kan mau mengubah yang ini kan. Berarti Y pangkat negatif 5-nya itu, dy dx, itu sama dengan ini seperempatnya kan kali ke sini nih. Jadi negatif 1/4 dv dx. Makanya jadi bentuk seperti ini nih. Negatif 1/4 dv dx. Kemudian dikurang dengan V. V-nya apa tadi? V-nya adalah Y pangkat negatif 4. Jadi ini tuh sama dengan P. Lalu yang ini tadi sama dengan negatif 1/4 negatif 1/4 dv dx. dv dx. Nah, gitu. Makanya jadi seperti ini. Jadi negatif 1/4 dv dx dikurang dengan V sama dengan X. Atau kalau kita kalikan dengan negatif masing-masing ruasnya, jadi dv dx ditambah 4P sama dengan negatif 4X. Nah, bentuk yang seperti ini sudah dalam bentuk PD linear ya. PD linear bentuknya adalah dy dx tambah px kali y sama dengan qx. Nah, berarti ini sudah dalam bentuk PD linear. Penyelesaiannya sama seperti kita menyelesaikan PD linear yang minggu kemarin. Berarti ini akan menjadi p eksponen integral dari px. Px-nya yang mana? Px-nya adalah 4 dx sama dengan integral dari eksponen integral 4 dx lalu dikali dengan qx, ini sebagai qx-nya, ini px-nya,
Nah, berarti kita kali dengan negatif 4x. Dx ditambah dengan C. Lalu akan menjadi seperti ini. Jadi integral dari 4dx sama dengan 4x. Ini ya. Ini ke sini. Lalu ini jadi integral eksponen 4x dikali dengan negatif 4x dx tambah C. Nih. Kemudian bentuk ini kan bentuk integral parsial ya. UdV. Maka akan menjadi bentuk yang seperti ini. Kalau kalian tidak bisa langsung, misalnya kesulitan untuk integral parsial secara langsung seperti ini, ya boleh dimisahkan. U-nya apa, kemudian dv-nya apa. Nah, ini tuh kan langsung aja nih, ini sebagai U-nya, ini sebagai dv-nya. Coba kita lihat, sama tidak yang ini dengan yang di atas nih. Ini tuh kan sama dengan ini kan, yang di atas. Coba, D dari eksponen 4x, turunan dari eksponen 4x sama dengan eksponen 4 eksponen 4x kan. Kan sama aja tuh, dikali dengan 4. Jadi yang ini tuh sama dengan yang di atas. Nah, tapi yang ini sudah dalam bentuk U dv. Ini dv-nya. dv. Nah, kemudian kalau sudah dalam bentuk seperti itu, berarti kan kita bisa langsung mengintegralkan dengan parsial nih. UV, U-nya adalah ini, dikali dengan V, V-nya tentunya yang ini kan. Nah, kali dengan V dikurang dengan integral VDU. Karena di sini ada negatif tadi, berarti ini akan menjadi positif. Berarti ditambah dengan integral V, ini V-nya, U, ini V, V, DU. Turunan dari U-nya apa? DX kan? V, DU. Karena ini X, maka ini jadi DX. Ini DU-nya. Nah, begitu, tambah C. Ini bisa dipahami sampai di sini caranya? Ada pertanyaan? Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut. Izin bertanya deh, Bu. Tadi kenapa empatnya itu jadi nggak ada ya, Bu? Empat yang mana? Itu kan min 4x. Oh, ini. As- Iya, Kan kita sudah jadikan ini, siapa? Syahrul tadi ya? Coba, iya. D, DV-nya sama dengan apa? Eh, Eksponen 4. Bentar, ini DV-nya nih. Ini sebagai DV. Bentar ya. Kalau kita turunkan kita turunkan eksponen 4x ini, jadinya apa? Kan 4 dikali eksponen 4x kan? Karena dia sudah kita buat dalam bentuk D eksponen 4x, makanya 4-nya di sini hilang. Atau kalau misalnya tidak bisa dalam bentuk cara langsung yang seperti itu, bisa juga seperti ini. Kita misalkan seperti ini ya. Apa yang kita misalkan? U sama dengan 4x, sorry. U sama dengan negatif 4x. DU sama dengan negatif 4 dx, gitu kan ya. Kemudian dv-nya sama dengan apa? Eksponen 4x dx. Kemudian kalau begitu v-nya sama dengan apa? Seperempat eksponen 4x. Gitu bukan? Ya kan? Oh, iya, iya, Bu. Maka integral dari eksponen 4x negatif 4x dx itu sama dengan UV negatif 4x dikali dengan V. V-nya kan seperempat nih, seperempat eksponen 4x. Kemudian Hmm. dikurang integral VDU. Integral V-nya apa? Seperempat eksponen 4x kali DU. DU-nya negatif 4x. Negatif 4, sorry. Negatif 4 dx. Nah, kan jadinya seperti ini. Negatif eh, x eksponen 4x. Kemudian ini ditambah dengan eksponen 4x.
integral eksponen 4x dx. Nah, gitu. Sama kan? Tambah C. Sama tidak? Oh iya. Sama ya. Makasih ya, Bu. Jadi maksud saya itu, kalau misalnya kalian kesulitan untuk cara langsung yang seperti ini, boleh dalam bentuk dijabarkan dulu di tempat yang lain gitu. Nah, kalau ini tuh, eh, ini itu kan sama dengan bentuk yang ini. Nah, gitu maksud saya. Nah, ini sudah dalam bentuk UDV langsung. U-nya adalah X, DV-nya ini. Berarti kan ini sebagai V-nya. Kalau kita turunkan kan sama dengan yang di atasnya kan? Nah, gitu. Kalau nggak bisa membayangkannya, boleh bentuk sebelah kanan. Dijabarkan saja seperti itu. Bisa? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini belum selesai pengintegralannya. Nah, integral yang ini tuh kan sudah bisa langsung kita integralkan. Kalau yang tadi ada dua fungsi di sini. Ada fungsi U, ada fungsi ini nih, sorry. Ada eksponen 4x, kemudian ada fungsi negatif 4x. Nah, kalau sekarang kan cuma eksponen 4x saja. Artinya kita bisa langsung mengintegralkan yang ini. Nah, kalau begitu, hasilnya adalah seperti ini. P eksponen 4x, kemudian negatif x dikali eksponen 4x. Nah, ini jadi seperempat eksponen 4x, integral yang tadi itu, ditambah dengan C. Lalu kita bagi masing-masing ruas dengan 4, eksponen 4x. Jadinya adalah P sama dengan negatif x ditambah dengan seperempat, ditambah dengan C eksponen negatif 4x. Nah, lalu karena P-nya tadi sama dengan Y pangkat negatif 4, kan PD-nya tadi dalam bentuk X dan Y kan, semua variabelnya, maka eh, variabel V ini harus kita kembalikan juga ke dalam bentuk variabel yang kita misalkan tadi, yaitu Y pangkat negatif 4. Jadi, solusinya adalah seperti ini. Y pangkat negatif 4 sama dengan negatif X tambah seperempat ditambah C eksponen negatif 4X. Atau bisa juga diubah dalam bentuk yang kayak gini. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang kedua. Selesaikan PD dy dx tambah 2xy ditambah dengan x dikali y pangkat 4 sama dengan 0. Nah, maka bentuknya dapat diubah menjadi PD Bernoulli terlebih dahulu. Nah, PD Bernoulli tadi ditandai dengan ada y pangkat 4-nya di sini nih. Nah, jadi kita usahakan untuk menghilangkan yang ini, y pangkat negatif 4. Berarti kita kali dengan Y pangkat negatif 4 sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, lalu kita akan menghilangkan yang ini lagi nih. Kita misalkan P-nya sama dengan Y pangkat negatif 3. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini nih. dV dy bisa kita ganti dengan negatif 3 Y pangkat negatif 4 dy dx. Kalau kita turunkan ya, ini hasil turunannya. Jadi nanti yang ini bisa kita ganti dengan negatif sepertiga dV dx. Nah, sama seperti tadi prosesnya. Nih, jadi negatif sepertiga dV dx ditambah dengan 2x dikali dengan P, karena P-nya, karena Y pangkat negatif 3-nya sudah diganti dengan P ya. Nah, lalu sama dengan negatif X. Atau sama dengan kita kalikan dengan 3 masing-masing ruas, jadinya dV dx dikurang 6xv sama dengan 3x. Nah, ini sudah dalam bentuk PD linear. Dengan P-nya adalah negatif, PX-nya negatif 6x, kemudian QX-nya adalah 3x. Jadi, kita selesaikan dengan cara yang seperti tadi. Eh, P eksponen integral dari ini PX ya. Ini PX, ini QX. Negatif 6x dx
sama dengan integral eksponen, kemudian diintegralkan lagi, negatif 6x dx, lalu ditambah dengan, dikali dengan qx, qx-nya adalah 3x, ditambah dengan c. Lalu baru ke sini ya. Nah, ini ke sini integral dari negatif 6x, negatif 3x kuadrat. Ini jadi integral eksponen negatif 3x kuadrat, dikali dengan 3x dx, tambah c. Nah, kalau ini bagaimana nih kita mengintegralkannya? Apakah kita pakai parsial atau substitusi? Substitusi. Substitusi, apa yang kita misalkan? Ini ya, kita Ya, misal Bu. U-nya sebagai negatif 3x kuadrat. Kan DU-nya jadi apa nanti tuh? U sama dengan negatif 3x kuadrat, lalu DU-nya sama dengan negatif 6x dx. Kemudian ini akan menjadi eksponen U, lalu 3x, dx-nya kan jadi DU per negatif 6x. Nah, ini kan bisa habis jadi 2 ya. Oke, jadinya seperti ini. Negatif setengah eksponen negatif 3x kuadrat. Kalau kita integralkan yang ini ya, jadinya seperti ini. Kemudian jadinya kita sama-sama bagi dengan eh, ini, negatif 3x kuadrat di masing-masing ruas. Maka jadi seperti ini. P sama dengan negatif setengah ditambah C eksponen negatif 3x kuadrat. Lalu V-nya kita ganti dengan yang kita misalkan tadi. V-nya sama dengan Y pangkat negatif 3 kan. Jadi akan menjadi seperti ini. Atau bisa jadi seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya, Mas? Oke, Ibu izin bertanya, ya, silakan. itu kan yang paling terakhir nih kan ada V sama dengan min setengah tambah C kali E pangkat min 3x kuadrat. Itu kan masing-masing setelah dibagi dengan E pangkat min 3x kuadrat ya Bu. Iya, Itu betul. yang C-nya itu, E-nya itu positif atau negatif ya Bu kalau udah dibagi? Bagaimana? Eh, Nya ini, Iya yang eksponen tapi yang sama C-nya. bagaimana maksudnya? Suaranya coba di ini lagi ada noise. Yang C ini yang dimaksud. Iya yang eksponennya Bu yang barengan sama C. Oh, negatif, eksponen negatif 3x kuadrat. Kan kita bagi dengan ini kan, eksponen negatif 3x masing-masing ruasnya. Berarti kan, apa gini nih. Oh, saya paham maksudnya. Hmm. Yang ini ya, positif ya maksudnya ya. Gitu kah? Iya Bu. Itu harusnya Eh, positif pakai emang bisa negatif ya Bu. sorry, positif. Karena ini ya, kita kali dengan eksponen negatif 3x kuadrat. Positif. Karena harus naik ke atas pangkatnya, ininya kan. Harusnya kan jadi C per eksponen negatif 3x kuadrat. Maka kalau kita mau jadikan ke atas seperti ini, jadinya positif. Oke, oke, terima kasih atas koreksinya. Yang lainnya habis ya. Habis, habis. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke bentuk yang kedua. Sebentar, saya koreksi dulu.
Nah, bentuk yang kedua ini adalah bentuk yang seperti ini tadi, yang di awal berbentuk f aksen Y dikali dengan dv dx ditambah fy dikali dengan v sama dengan qx. Ini bukan bentuk PD Bernoulli ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini. Jadi yang kita misalkan itu kalau untuk yang ini adalah V sama dengan FY. Nih, V sama dengan FY. Ini yang kita misalkan. Kemudian dvdx-nya tentunya akan menjadi F aksen Y, dx. Jadi yang kita misalkan itu yang ini, kemudian hasil turunannya itu merupakan ini nih, F aksen Y yang ada di sini. Nah, harus seperti itu ya ketentuannya. Ini FY, kemudian turunannya di sini adalah F aksen Y. Tujuannya adalah untuk mengarahkan ke dalam bentuk PD linear juga. Kemudian kita substitusikan, menghasilkan PD linear seperti ini nih. dv dx ditambah dengan px kali v sama dengan qx. Karena tadi v-nya kan sama dengan fy. V sama dengan fy, yang ini kita ganti ya. Nih, kita ganti ke sini. Lalu yang yang f aksen y dikali dengan dy dx itu, nih, kita ganti dengan dv dx. Ini dia nih, ganti dengan dv dx. Nah, kalau seperti itu, ini sudah langsung jadi PD linear kan? Nih, jadi bisa kita selesaikan dengan cara yang tadi. Oke, contohnya seperti ini. Selesaikan PD sin Y dx sama dengan cos X dikali dengan 2 cos Y dikurang sin kuadrat X. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, persamaannya seperti ini, itu belum dalam bentuk PD Bernoulli ataupun bentuk yang tadi itu. Bentuk seperti ini ya, belum ya. Oleh karena itu, kita perlu, apa namanya, perlu arahkan dulu ke dalam bentuk yang kedua ini. Nih, yang kita perhatikan itu, kita ubah dulu ya. Kita ubah ini kali ke sini, lalu pindah ruas jadi bentuk seperti ini. Jadi ruas sebelah kanannya itu jadinya kayak gini. Setelah dikali, kemudian tidak dipindah ruaskan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka apakah sudah dalam bentuk yang kayak gini tadi? Ingat bahwa di sini adalah turunannya, di sini adalah fungsinya. Jadi fungsi yang di sini kalau kita turunkan, haruslah menghasilkan yang di sini. Nah, coba kita lihat nih. Yang mana yang dimaksud dengan FY? PX yang mana? Berarti PX yang ini ya. Ini PX, lalu FY. FY-nya yang ini nih. Coba perhatikan, apakah ini merupakan turunan dari ini? Apakah ini F aksen Y-nya? Betul tidak? Ini FY-nya. Kemudian ini adalah F aksen Y-nya. Betul tidak? Atau ini deh, negatifnya bawa ke depan juga nggak apa-apa. Betul, Apakah Bu. sudah benar? Betul. Oke, kalau seperti itu, berarti V-nya kita misalkan sebagai cos Y. V itu yang mana sih tadi? Bentar. FY-nya. Oh ya, FY-nya sebagai cos Y. Nah, ini FY-nya. Itu dia. Kemudian kalau kita turunkan, maka ini akan menjadi dv dx sama dengan negatif sin Y. Turunan dari cos adalah negatif sin ya. Negatif sin Y dy dx. Atau kalau kita kalikan dengan negatif, oh sorry, ini sudah disubstitusi langsung ya. Nggak apa-apa, bisa juga seperti itu. Berarti sin Y dy dx itu bisa diganti dengan ini.
Berarti kan negatifnya pindah ke sini nih. Jadi negatif dv dx. Negatif dv dx sama dengan sin y dy dx. Lalu baru kita ganti sin y dy dx-nya dengan ini negatif dv dx ini. Kemudian dikali dengan 2 cos x kali dengan v. V-nya tadi adalah cos y. Ya, nih. Sama dengan negatif cos x sin kuadrat x. Kemudian kita kalikan negatif masing-masing ruasnya jadi dv dx ditambah dengan 2 cos x kali v sama dengan cos x sin kuadrat x. Nah, ini sudah merupakan PD linear ya. Dengan px-nya adalah ini sebagai px, kemudian qx-nya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lakukan penyelesaiannya seperti tadi. Seperti kita menyelesaikan PD linear. Maka ini akan menjadi integral V eksponen integral dari PX. PX-nya apa? PX-nya adalah 2 cos X. 2 cos X dx sama dengan integral dari eksponen integral 2 cos X dx. Lalu dikali dengan Qx. Qx-nya adalah cos X sin kuadrat X tambah C. Ini ada dx-nya ya. Dx tambah C. Nah, kemudian barulah jadi seperti yang di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini integral parsial lagi nih. Dengan U-nya adalah sin kuadrat X. Dan dv-nya adalah ini. D eksponen 2 sin X. Paham tidak sampai di sini? Ini U-nya, kemudian ini adalah dv. Bisa dipahami? Coba, kalau kita turunkan ini nih. Turunkan eksponen 2 sin X. D eksponen 2 sin X itu turunannya sama dengan apa? 2E pangkat 2 sin X dx. Oke, 2E, 2 eksponen, Pangkat sorry, 2 sin X. 2 turunan dari ini apa? Turunan dari sinnya apa? Turun dari sini itu cos. Eksponen 2 sin X. Gitu kan ya? Apakah sama tidak yang di bawah ini dengan yang di sini? Sama tidak? Setelah kita turunkan. Sin kuadrat X-nya kan tetap tuh. Ini sebagai U-nya tadi kan. Nih, ini. Nah, ini dia nih. Kemudian DV-nya ini eksponen 2 sin X cos X. Kenapa dikali dengan setengah? Untuk menghilangkan 2 yang di sini nih. Nah gitu, makanya jadi seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk UDV. Kalau kalian mau coba cari pakai cara yang saya misalkan seperti tadi ya, yang panjang itu juga boleh. Silakan, nggak apa-apa. Hasilnya sama. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita tinggal integralkan secara parsial. Ini sebagai U-nya, sin kuadrat X sebagai U, kemudian dv-nya adalah eksponen 2 sin X. Kalau dv-nya eksponen 2 sin X, maka ini kan V-nya nih, ini sebagai V-nya kan. Nah, jadi kita lakukan integral parsial. Integral U dv sama dengan UV. Nah, U-nya diletakkan di sini nggak apa-apa. Bisa berlaku hukum komutatif perkalian ya. UV. V-nya ini dikurang integral V du. V-nya adalah eksponen 2 sin X kan. Ini V kali du. Du-nya apa? Du-nya adalah 2 sin X cos X dx.
turunan dari sin X. Karena U-nya tadi sin kuadrat X. DU sama dengan turunan dari ini. 2 sin X cos X. Ini U, ini P, kemudian dikurang integral V DU, P-nya ini, DU-nya yang ini. Begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini masalah teknik pengintegralan saja. Saya ulang ya, mana tahu masih belum ini paham. Jadi, integral ini kan merupakan integral parsial ya. Yang kita misalkan sebagai U itu adalah yang ini. Sebenarnya pengambilan U dan DV itu terserah kita, tapi kita usahakan yang bisa membuat integralnya menjadi lebih mudah, lebih sederhana gitu. Jadi ini U dan ini sebagai U-nya, lalu DV-nya adalah sisanya eksponen 2 sin X cos X dikali dengan dx. Atau dengan kata lain kita bisa buat seperti ini. Karena turunan dari V itu, kalau V-nya ini, nah ini tadi ya, kalau kita turunkan, jadinya adalah 2 cos X eksponen 2 sin X. Atau sama juga dengan yang ini nih, eksponen 2 sin X cos X. Karena di sini kali 2 kan, berarti supaya sama, kita kalikan dengan setengah di depannya. Gitu. Jadi yang baris kedua ini, maksudnya sama, atau nilainya sama dengan yang baris pertama. Cuma kita mengubah bentuk yang ini supaya menjadi dalam bentuk integral UDV agar gampang diintegralkan secara parsial. Ini sebagai U-nya sin kuadrat X dan ini sebagai DV-nya. Kalau U-nya sama dengan sin kuadrat X, maka turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X cos X. Jadinya seperti ini. Integral UDV sama dengan UV dikurang integral VDU. Ini V-nya diletakkan di depan, nggak masalah. UV U-nya ini dikurang dengan ini V-nya dikurang integral VDU. Setengahnya tinggal kalikan aja ya ke masing-masing sukunya. Dikurang integral VDU. Ini V-nya, DU-nya tadi adalah 2 sin X cos X dx. Nih, tambah C. Nah, kita lihat apakah ini sudah bisa kita integralkan secara langsung. Ternyata tidak bisa. Masih perlu integral parsial lagi. Ya kan? Substitusi nggak bisa ya. Coba substitusi tidak bisa ya. Ini integral parsial lagi. Jadi, sebagai U-nya adalah sin X, dan sebagai DV-nya adalah D eksponen 2 sin X. Ini tuh kalau kita turunkan, eksponen 2 sin X-nya sama dengan 2 eksponen sin X dikali dengan cos X. Jadi sama saja bentuknya dengan yang di atas itu. Nah, kalau seperti itu, bentuk ini kan bisa kita selesaikan lagi dengan menggunakan ini tuh bentuk UDV ya. DV sama seperti tadi, UV dikurang integral VDU. Yang sebelah kirinya udah selesai kan? Tinggal yang sebelah kanan. Nah, U-nya tadi adalah sin X, sini sebagai U-nya, V-nya ini dikurang integral VDU. Karena ini tadi negatif, maka ini jadi positif. Ditambah setengah integral V-nya ini, DU-nya adalah turunan dari ini, turunan dari U, turunan dari sin X, sama dengan cos X. Ini DU. Begitu. Jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, nah ini bagaimana nih? Apakah kita parsialkan lagi atau ada teknik pengintegralan lain yang kita pakai? Untuk integral eksponen sin 2x kali cos x dx. Integral apa yang kita pakai nih? Substitusi ya, Bu. Substitusi. Yang kita substitusi apa? Misalkan U-nya itu 2 sin X. Nah, ini 2 sin x ya. Ini kita misalkan sebagai U, 2 sin X. Kemudian DU-nya adalah
2 cos X dx. Nah, gitu. Jadi nanti kan cos X-nya habis ya. Nah, kemudian ini jadi seperempat, karena di sini ada 2 nih. Karena dx-nya kan akan menjadi du per 2 cos X kan. 2 cos X. Jadi cos X-nya habis dengan yang ini. Lalu ada setengah. Setengah kali setengah di depannya jadi seperempat. Jadinya adalah kita tinggal mengintegralkan eksponen U saja. Integral dari eksponen U adalah eksponen U itu sendiri. Jadi seperempat eksponen 2 sin X tambah C. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau bertanya silakan. Oke, kalau tidak ada, ini hasil pengintegralannya yang tadi ya, yang terakhir tadi, sama-sama kita bagi dengan, sorry, P-nya tadi kan ada P eksponen 2 sin X. Jadi ini tuh kita bagi dengan eksponen 2 sin X masing-masing ruasnya. Jadi yang sebelah kiri sisa P saja, kemudian ini sebelah kanannya jadi ini, lalu yang sebelah ini suku yang kedua ini menjadi setengah sin X, ini jadi seperempat saja karena sudah dicoret, kemudian ini jadi eksponen negatif 2 sin X. Ini benar ya, kalau tadi ada keliru di tandanya, ini sudah betul. Kemudian yang terakhir kita ganti V-nya dengan variabel Y. Jadi V tadi kita misalkan sebagai cos Y ya, sehingga cos Y sama dengan setengah sin kuadrat X dikurang setengah sin X ditambah seperempat ditambah C eksponen negatif 2 sin X. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah dalam bentuk yang kedua tadi. Kita lihat bentuk yang seterusnya. Bentuk berikutnya itu adalah substitusi lain. Jadi selain bentuk Bernoulli tadi, kemudian bentuk yang kedua tadi, ada bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu tidak tentu gitu bentuknya. Jadi transformasinya juga terserah kita. Yang penting nanti kita bisa mengarahkan bentuk PD-nya itu ke dalam bentuk PD linear. Jadi tidak ada ketentuan gitu. Ini tuh tidak berupa PD Bernoulli, juga tidak berupa bentuk yang kedua tadi. Jadi suka-suka kita aja mengarahkan kemana, asal nanti eh, lebih mudah kita arahkan ke dalam bentuk PD linear seperti itu. Jadi transformasi yang kita pilih yang memudahkan kita untuk menjadikan PD tersebut PD linear. Nah, kita lihat contohnya. Selesaikan PD X dy dx dikurang Y ditambah 3X pangkat 3Y dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. Nah, PD ini dapat diubah menjadi seperti ini. Ini dengan mengalihkan dengan dx ya. Jadi kalau kita kalikan dengan dx, ini sisa dy saja, x dy. Lalu ini jadi y dx. Ini jadi 3x kuadrat, 3x pangkat 3y dx. Ini jadi negatif x pangkat 4 dx sama dengan 0. Nah, atau katanya di sini sama-sama dibagi dengan dikali dengan x kuadrat. Tujuannya nanti supaya kita bisa buat bentuk transformasi yang ini nih. Karena ini tuh kalau kita lihat arahnya adalah dalam bentuk turunan U per V. Nah, jadi yang ini dibagi dengan X kuadrat, jadinya seperti ini. Kemudian yang bagian kedua dibagi juga dengan X kuadrat, bentuknya seperti ini. Lalu ini juga dibagi dengan X kuadrat, maka jadi X kuadrat di sini ya. Ini sini jadi X kuadrat dx. Nah, transformasinya supaya lebih sederhana dan bisa mengarah ke dalam bentuk PD linear, maka yang ditransformasikan adalah V sama dengan Y per X.
Nah, kalau V sama dengan Y per X, nanti kita dapat dV-nya pakai aturan pembagian. U aksen V dikurang UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini jadinya. Ini turunannya ya. Kemudian, substitusi. Substitusi yang sudah kita misalkan tadi. Ini ini bisa kita ganti dengan ini ya. Bisa kita ganti dengan dV. Nih, jadi dV. Lalu yang kedua ada Y per X. Bisa kita ganti dengan V. Yang ini kita ganti dengan V. Ini dia. Kemudian ada lagi. Jadi ya. Nah, ini tetap X kuadrat dikurang X kuadrat dx sama dengan 0. Kemudian kita arahkan ke dalam bentuk PD linear. Ingat bentuk PD linear itu seperti apa? dy dx ditambah dengan pxy sama dengan qx. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bentuk dalam bentuk dy dx. Di sini variabelnya p ya, berarti dv dx. Kita bagi dengan dx masing-masing sukunya dan masing-masing ruasnya ya. Ini kita bagi dengan dx, jadinya dv dx. Lalu ini kita bagi dengan dx, sisanya 3x kuadrat p. Ini di bawah sini. Kemudian kita bagi dengan dx, jadinya x kuadrat saja, sama dengan 0. Kemudian qx-nya, ini kan bisa kita jadikan qx ya, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sudah dalam bentuk PD linear ini. PD linear. Jadi, ini sebagai px-nya, dan ini sebagai qx-nya. Oleh karena itu, kalau sudah dalam bentuk PD linear, penyelesaian umumnya sama seperti tadi. Jadi, kita integralkan P eksponen integral 3x kuadrat dx sama dengan integral eksponen 3x, sorry, integral eksponen integral 3x kuadrat dx dikali dengan qx. Qx-nya adalah x kuadrat, x tambah c. Nah, kemudian baru jadi seperti yang di sebelah kiri ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bentuk yang ini kita selesaikan pakai apa? Substitusi, Bu. Substitusi. Yang kita substitusi adalah X pangkat 3. du sama dengan x pangkat 3. Du sama dengan 3x kuadrat dx. Jadi nanti x kuadratnya habis, jadinya adalah sepertiga eksponen x pangkat 3. Nah, jadinya ya, ini hasilnya. Lalu kita ganti, kita bagi dengan eksponen x pangkat 3, masing-masing ruasnya jadi seperti ini. Lalu ganti V-nya. V-nya tadi kan Y per X kan? Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau buat dalam bentuk Y, ya udah kita kali saja X-nya ke ruas sebelah kanan. Jadinya adalah sepertiga X ditambah C, X eksponen negatif X pangkat 3. Begitu. Ada masalah untuk yang ini? Saya nanya ya, ini kan ada X kuadrat. Di sini juga ada X kuadrat nih. Kenapa masih dikatakan PD linear? Masih ingat tidak ciri-ciri PD linear seperti apa? Ada yang bisa jawab?
Siapa yang bisa jawab? Apa definisi PD linear kemarin? Kalau di sana PX sama QX-nya pangkat 2, apakah masih bisa dikatakan PD linear? Bisa, Bu. Karena Nah, yang linearnya itu variabel V sama dV per dx. oke. Jadi penanda sebagai suatu PD linear itu adalah variabel P-nya. Kalau di sini kemarin itu Y ya. Nah, kalau sekarang V, V-nya pangkat 1, kemudian turunannya juga turunan 1 kali gitu. Turunan pangkat 1 juga. Jadi begitu. Ya, bagus ya. Udah selesai. Kita lihat ininya, soal diskusinya. Nah, saya download dulu. Ini pertemuan ke-6 ya. Nah, ini soal diskusinya. Silakan dicoba. Silakan gabung ke kelasnya. Bagi yang belum bergabung, gabung dengan nama yang sama dengan yang sebelumnya ya. Ini ada 49 peserta, berarti ada yang double namanya. Silakan gabung ke kelasnya.
Ini ada yang mau jawabannya? Dua puluh satu dari 33 peserta. Yang lain mana nih? Kok tidak bergabung kelas ini ada berapa orang sebenarnya yang ikut? Cuma 33. Nah, 12 orang lagi kemana nih? Rati, Mutiara, Amanda, Kayonisa, Adam, Syahrul Ramadan, Bentar Bu, lagi Wahyu. foto. Oke, Naya, Tia, Anissa, sama Farita. Masih bisa masuk tidak? Halo? So, kelas poinnya, Bu. Iya, masih bisa upload ini nggak? Upload jawabannya nggak? Bisa. Saya baru upload. Oh, Saya masih loading Bu.
Soalnya ini nggak bisa dibuka lagi, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi tadi ada yang ini kayak hang jadinya internetnya atau apa nggak tahu. Ada yang belum masuk tadi jawabannya? Baru Ada dikit, bukunya Bu. saya. Coba masukin. Silakan. Yang belum saya kasih bintang tadi siapa? Boleh di-upload sekarang. Saya tunggu 2 menit ya. Nah, yang belum tadi ya? Belum ibu bintang, soalnya ibu lagi buka FTP-nya. Oke. Ya, belum juga. Yang belum yang tadi ya, yang sudah nggak usah lagi. Oke. Ini yang belum yang tadi ya. Iya, Bu, tadi saya belum bisa. Ada berapa orang tadi tuh? 13 orang. Oke, sudah 2 menit saya. Oke, sekarang tadi kan hampir semuanya sudah upload jawaban ya. Cuma tinggal beberapa orang saja yang belum. Karena semuanya sudah upload jawaban, saya ini mau pilih secara acak siapa yang akan mempresentasikan hasil yang dibuat tadi. Sudah masuk semuanya 34 orang? Oke. Andriani Laras. Andriani tadi bikin nomor berapa? Halo, Iya, Andriani Ibu. buat nomor berapa tadi? Nomor bagian yang A. Oke, jelasin yang A saja. Oh iya, upload ke sini deh. Andriani masuk ke sini tadi. Bukan ya? Bagian pertama tadi ya, silakan di-upload saja ke sini Andriani.
Silakan Andriani. Jadi untuk soal bagian yang A itu kan soalnya dy per dx dikurang y sama dengan xy kuadrat, di mana dia merupakan PD Bernoulli. Kemudian dikalikan dengan y pangkat min n-nya itu kan y pangkat min 2. Terus dia menghasilkan y pangkat min 2 dikali dy per dx dikurang y pangkat min 1 sama dengan x. Kemudian kita misalkan P-nya itu sama dengan Y min 1, sehingga dV per dx-nya itu sama dengan min Y pangkat min 2 dy per dx. Kemudian disubstitusi dia jadi min dV per dx dikurang V sama dengan X, atau dV per dx dV per dx ditambah V sama dengan min X. Dan untuk penyelesaian umum dari PD linear itu kan pangkat integral Px dx sama dengan integral pangkat integral Px dx Qx dx plus C. Kemudian dalam hal ini y-nya itu kan Pi, berarti Pi pangkat integral Px-nya itu 1 dx sama dengan integral pangkat integral 1 dx dikali Qx-nya itu min x dx plus C. Kemudian kita hitung ini Pi pangkat integral dari 1 itu X sama dengan integral pangkat X dikali min X dx plus C. Kemudian Pi pangkat X sama dengan ini dikali integral min X pangkat X dx plus C. Kemudian pakai integral parsial integral U dv yang U-nya itu min X, dv-nya itu pangkat X dx. Sehingga kan du-nya itu sama dengan min 1 dx, terus P-nya itu sama dengan pangkat X. Kemudian dihitung V pangkat X sama dengan uh, P dikali U dikurang integral V dikali du. Jadi min X pangkat X dikurang integral min pangkat X dx ditambah C. Sehingga V pangkat X sama dengan min X pangkat X ini di negatifnya dikurang jadi ditambah integral pangkat X dx tambah C. Sehingga integral dari pangkat X dx itu kan pangkat X. Jadi didapat V pangkat X sama dengan min X pangkat X ditambah pangkat X ditambah C. Kemudian ini kita kalikan dengan 1 per pangkat X, jadi didapat Pi-nya itu sama dengan min X ditambah 1 ditambah C pangkat min X. Sehingga terus kita substitusikan tadi kan Pi-nya sama dengan Y pangkat min 1. Jadi Y pangkat min 1 sama dengan min X ditambah 1 ditambah CE pangkat min X. Atau bisa ditulis juga 1 per Y sama dengan min X ditambah 1 ditambah CE pangkat min X. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini tuh sudah langsung jadi bentuk PD Bernoulli ya. Jadi tinggal dikali dengan Y-2. Kemudian kita misalkan P sama dengan Y-1. Sehingga dapat PD linear. Oke. Oke, berikutnya soal kedua. Soal kedua itu kita pilih secara acak lagi ya. Random picture. Selfie Khairun Nisa. Selfie yang B sudah selesai. Selfie tadi selfie upload yang nomor apa? Upload yang A, Ibu. Yang B belum selesai. Yang B belum selesai. Oke. Mau coba atau skip dulu? Boleh di-skip dulu, Ibu. Oke, saya pilih yang lain ya. Tatak, Tatak tadi bikin nomor berapa? Sama yang A, Ibu. Oh, yang A juga. Belum Iya, selesai kayaknya. belum, Ibu. Lanjut. Wahyudi. Wahyudi hadir? Halo Wahyudi. Datang ya?
Nih, yang lain lagi. Farah Fadila. Farah datang? Maaf Itu Ibu, anak sepertinya statistika. itu para Fadila anak statistika yang sebelumnya itu pada pertemuan pertama ikut kan. Untuk selanjutnya udah nggak ikut Ibu. Oke, oke. Amanda? Iya, Bu. Amanda sudah selesai yang B? Belum, Bu. D ini siapa? Oh, Sri Dewi Raspati, sorry. Sri, sudah selesai? Sudah Ibu. Tadi Yang B? upload yang B atau yang C Ibu? Sri upload yang mana? Tadi yang C. Oh, yang C. Udah nggak apa-apa, yang C dulu aja. Sebentar, saya ini dulu. Saya bikin dulu tempat uploadnya. Silakan, Sri. Nah, silakan, Sri. Yang C itu kan dia X kuadrat cos Y dy per dx sama dengan 2x sin Y dikurang 1. Nah, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi cos Y dy per dx dikurangi sin Y kali 2 per X sama dengan min 1 per X kuadrat, di mana itu masing-masing sukunya dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk kedua di mana cos Y di mana cos Y-nya itu merupakan turunan dari sin Y. Lalu kita misalkan V-nya itu sama dengan sin Y, lalu cos Y dy per dx. Lalu disubstitusi ke persamaan yang tadi, menghasilkan dv per dx dikurangi 2 per x dikali V sama dengan min 1 per x kuadrat, di mana itu merupakan PD linear. Nah, lalu kita yaitu V dikali E di eksponen integral dari min 2 per x dx sama dengan integral dari eksponen integral dari min 2 per x dx dikali negatif 1 per x kuadrat dx ditambah C. Lalu hasilnya itu V dikali eksponen min 2 ln X sama dengan integral dari eksponen min 2 ln X dikali min 1 per X kuadrat dx ditambah C. Lalu ini eksponen min 2 ln X itu bisa diubah jadi 1 per X kuadrat. Lalu jadi V dikali 1 per X kuadrat itu sama dengan integral dari negatif 1 per X kuadrat dikali dengan negatif 1 per X kuadrat dx ditambah C. Lalu bisa dikalikan menjadi integral dari 1 per X pangkat 4 dx. Bisa diubah lagi menjadi integral dari negatif X pangkat min 4 dx. Lalu hasil dari integral itu dia 1 per 3X pangkat 3. Lalu masing-masing suku itu dikali dengan X pangkat 2, itu menghasilkan V sama dengan 1 per 3X ditambah CX kuadrat. Lalu kita kembalikan V-nya itu ke sebelumnya
X menghasilkan, sin Y menghasilkan sin Y sama dengan 1/3X ditambah CX kuadrat. Yang berbentuk apa tadi? F aksen Y, DY, DX ditambah FY, PX sama dengan QX. Nah, nih, yang ditandai dengan ini nih. Ini kan F aksennya, ini F-nya, ini FY-nya ya. Ini FY, kemudian ini F aksen Y-nya. Eh, kalau sudah dalam bentuk seperti itu, berarti kan kita bisa apa namanya menggunakan cara yang seperti tadi. Misalkan dulu P-nya ini, kemudian DV-nya ini tadi ya, lalu disubstitusi sehingga membentuk PD linear. Nah, kalau yang ini ke sini bisa dipahami ke bawahnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanyakan ini? Atau sudah paham? Ya, kalau tidak ada tanggapan berarti sudah paham ya. Itu bukan pakai substitusi juga bukan parsial. Tinggal mengubah bentuk eksponen negatif 2 ln X-nya menjadi bentuk 1/X kuadrat. Ini tuh sama dengan ini. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita integralkan seperti biasa sehingga diperolehlah hasilnya ini. Oke, sudah betul. Untuk yang terakhir tidak saya pilih secara acak. Siapa yang mau volunteer mengajukan diri untuk mempresentasikan jawabannya? Ya, nomor 2. Nomor 2, siapa yang sudah bikin nomor 2 tadi? Nomor 2 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk PD Bernoulli terlebih dahulu. Kemudian baru kita ubah ke PD linear. Ayo, siapa yang mau menyelesaikan nomor 2? Tadi sudah ada kayaknya yang menyelesaikannya. Izin menjawab Bu yang B. Widya ya? Iya, Bu. Oke, ke sini aja. Belum saya klik ya. Iya, Bu. Ini nomor 2 semuanya ya? Dari awal sampai akhir. Semuanya, Bu. Oke. Yang B. Hmm. Nah, silakan Wid. Buat asalnya kan X dy tambah Y dx sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 6 dx itu bisa diubah. Kita dx-nya dikali dx jadi X dy dx plus Y sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 6 terus dikali sama-sama dikali per X jadi dy per dx tambah Y per X sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 6 itu udah berupa PD Bernoulli. Terus kita kalikan Y pangkat 6 menghasilkan Y pangkat 6 dy dx tambah seper X Y pangkat 5 eh,
sama dengan X pangkat 2. Nah, kita misalkan V-nya ini sama dengan Y pangkat 5. Jadi dapat dV per dx sama dengan min 5 Y pangkat min 6 dy dx. Terus karena ini substitusin dy dx, jadi dy dx-nya sama dengan min 1/5 Y pangkat min 6 dv dx. Tadi disubstitusiin ke persamaan Y pangkat 6 dy dx tambah 1/x Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 2. Tadi dapat dy dx-nya disubstitusiin, sama-sama dicoret Y pangkat min 6-nya, jadi menghasilkan min 1/5 dv dx tambah 1/x Y sama dengan X pangkat 2. Terus dikaliin min 5 itu jadi dv per dx min 5x V sama dengan min 5x pangkat 2. Itu merupakan PD linear di mana px-nya ini min 5x min 5 per x, qx-nya ini sama dengan min 5x pangkat 2. Lalu penyelesaian umumnya VE pangkat si px-nya sama dengan integral dari px-nya dikali Ix min 5x pangkat 2 dx tambah c. Yang tadi pangkatnya itu diintegralin jadi Fe pangkat min 5 ln x sama dengan integral pangkat min 5 ln x dikali min 5x pangkat 2 dx plus c. Nah, yang tadi min 5-nya dijadiin ln x pangkat 5. Lalu karena ini ln x pangkat min 5 itu jadi ln 1/x pangkat 5. Nah, dari ln 1/x pangkat 5 itu jadi F, jadi V kali 1/x pangkat 5 sama dengan integral 1/x pangkat 5 dikali min 5x pangkat 2 dx tambah C. Itu dikali jadi min 5x pangkat 3. Ya, dicoret dx. Jadi F per x pangkat 5 sama dengan integral min 5 per x pangkat 3 dx tambah c. Itu diintegralin dapat 5/2 x pangkat 2. Jadi V per x pangkat 5 sama dengan 5/2 x pangkat 2 tambah c itu dikali x pangkat 5. Jadi V sama dengan 5/2 x pangkat 3 tambah c x pangkat 5. Itu dikembalikan V-nya sama dengan Y pangkat 5. Jadi Y pangkat min 5 sama dengan 5/2 X pangkat 3 tambah C X pangkat 5. Atau Y min 5-nya bisa diubah ke 1/Y pangkat 5. Sudah, Bu. Oke. Dari ya udah. Kalau tidak ada, saya mau ini dulu ya. Mau ambil daftar hadiah dulu. Saya lupa.